Terkait sidang etik 6 polisi pengeroyok 2 debt collector hingga tewas, kita terhubung dengan Komisioner Kompolnas Chairul Anam. Selamat sore, Pak Anam. Selamat sore, apa kabar? Baik, semoga Anda juga sehat-sehat selalu. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pertama, apa yang bisa Anda bagikan kepada kami terkait dengan hasil sidang etik hari ini? Iya, sidang etik sudah proses akhir ya. Putusannya sih belum diambil. Mungkin bentar lagi kalau sudah ada putusan pasti akan diumumkan. Tapi ini sudah tahap akhir. Tapi yang menarik adalah begini, ini adalah komitmen yang menurut kita Kompolnas harus kita dukung. Siapapun yang melakukan pelanggaran ya harus ditindak tegas. Dan ini malah lebih maju ya, tidak hanya berhenti di sidang etik, tapi juga sekaligus secara simultan di proses pidana. Nah ini menunjukkan satu komitmen bahwa proses transformasi atau reformasi itu memiliki dampak yang signifikan di internal kepolisian dan ini komitmen yang bagus. Tapi lepas dari itu ada problem yang juga harus kita selesaikan, apa ya, korban para pedagang sebenarnya ya, di samping memang ada korban hilangnya nyawa, tapi bagaimana dengan para pedagang yang sampai detik ini ya masih bingung seperti tadi di VT ya. Nah itu apa yang bisa dilakukan oleh kepolisian ya, kepolisian mendorong proses siapapun juga yang melakukan kekerasan atau pengrusakan terhadap harta benda, Hmm. termasuk ya ganti kerugian gitu. Mhm. Tapi kenapa belum ada penetapan tersangka mungkin dengan rusaknya kios para pedagang, Pak? Iya, itu yang menurut kami memang di samping soal apa, 6 pelaku pengeroyokan, penting juga untuk ngomong pembakaran ini. Hmm. Karena aksi-aksi kekerasan atas nama apapun, ya atas background apapun ya harus diusut. Nah ini PR yang segera harus dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Lah salah satu yang juga penting ya segera ada pemulihan untuk para korban. Siapa yang punya kewajiban untuk memulihkan ya para pelaku. Jangan sampai polisi menalangi, itu nggak boleh juga. Ya Mhm. polisi memfasilitasi bagaimana hak-hak korban dalam konteks pemulihan itu kerugian-kerugian yang ditimbulkan harus segera juga ditangani oleh kepolisian di samping soal pengrusakan harta Hmm. bendanya karena aksi-aksi gitu juga nggak boleh di Hmm. negeri ini Hmm. gitu. Jadi apakah sejauh ini sudah ada saksi-saksi pihak-pihak yang akan dimintai keterangan terkait dengan kasus pembakaran kios, Pak? eh Masih dalam proses pendalaman ya, belum naik proses penyidikan. Tapi saya Ah. kira kalau problemnya adalah soal belum ada atau tiadanya laporan, kan laporan bisa model A, model B. Hmm, Jadi hmm, tidak hmm. perlu nunggu. Dan yang paling penting adalah bagaimana sesegera mungkin juga para korban PKL-PKL yang memiliki lapak dan sebagainya bisa segera pulih, bisa segera jualan, sehingga mereka nggak dirugikan oleh aksi-aksi yang main hakim sendiri juga gitu. Dan ini tidak dibolehkan. Jadi anggota kepolisian sudah diproses ya, bentar lagi pasti akan ada putusan yang maksimal dan proporsional. Jadi siapapun berkontribusi berat akan disanksi berat, yang berkontribusi sedang akan dikasih sedang, plus juga pidananya jalan. Tapi bagaimana dengan kerugian oleh yang dialami oleh masyarakat yang dilakukan oleh kelompok yang lain Hmm. ya harus diusut. Yang paling penting adalah Mhm. bagaimana pemulihan korbannya agar Hmm. segera mereka bisa bekerja kembali dan Mhm. kerugiannya bisa ditanggulangi. Mhm. Dan itu juga pekerjaan Polda Metro Jaya. Iya, ya. Dari pendalaman terhadap saksi, apakah ada dugaan bahwa pelaku pembakaran itu merupakan dari pihak debt collector? Sementara ini informasi yang belum didalami ya, ini informasi yang masuk yang harus diklarifikasi. Ya ini bagian dari reaksi dari aksi pengeroyokan tersebut. Hmm. Oleh karenanya sebenarnya nggak susah untuk mengungkap ini gitu. Apalagi saksi-saksi kan juga banyak. Hmm. Hmm. Dan memang sudah seharusnya pemeriksaan dilakukan meski tidak ada laporan dari masyarakat gitu ya, Pak Nam? Loh iya dong, kan Hmm. mekanisme di kepolisian ada laporan A, ada laporan B, ada laporan yang bisa diambil alih oleh kepolisian, ada laporan dari Hmm. masyarakat. Walaupun dalam konteks seperti ini laporan dari masyarakat akan lebih legitimate gitu.
Tapi secara hukum kan sama-sama memungkinkan Ya. dari polisi maupun dari masyarakat. Pak Anam, kita kembali ke soal sidang etik. Apakah sanksi etik ini bisa nanti berujung pada rekomendasi proses pidana? Bahkan kalau kita melihat yang ini secara simultan dan para pelakunya ini, yang 6 orang ini sudah ditetapkan tersangka, itu malah memberikan bobot terhadap sidang etik, bukan sebaliknya. Oke. Nah, oleh karenanya saya kira di sidang etik ini nanti pasti ada putusan yang maksimal, namun juga proporsional. Yang maksimal bagi yang berkontribusi memang melakukan pelanggaran maksimal, yang menengah ya akan dapat sanksi yang menengah. Saya kira akan begitu. Karena ini memang sudah dinyatakan peristiwanya peristiwa pidana, bahkan pelakunya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Jadi mekanisme pidana ini memperberat, salah satu memperberat mekanisme di sidang etik. Oke, baik. Terima kasih Pak Anam telah bergabung di Kompas Petang. Selamat petang. Terima kasih, selamat petang.